Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku, Ramadan sudah semakin dekat. Tetapi kemudian Allah memberikan ujian pada Ramadan tahun ini. Kita semua diberikan ujian berupa wabah penyakit virus corona yang menghantui kita semua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji mereka, yaitu kita, bisyai'in minal khauf, dengan ujian berupa rasa takut. Jadi Allah menempatkan rasa takut ini di urutan pertama. Wal ju', kemudian kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan berupa kekurangan dari harta dan juga bahan makanan, buah-buahan. Ujian rasa takut ini memang luar biasa. Tetapi kalau kita mau tahu sesungguhnya, rasa takut itu ujiannya berada di dalam pikiran kita sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah menciptakan Adam, kemudian dengan serentetan peristiwa setelah itu, ketika iblis tidak mau sujud ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dan akhirnya iblis pun dikutuk. Tapi setelah itu kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah, yang kita sebut-sebut sebagai buah khuldi. Tapi kemudian diiming-iming oleh iblis, didustai, dibohongi, dan akhirnya Nabi Adam pun melanggar larangan Allah itu. Kemudian Allah pun mengeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan ke bumi. Qul nahbitu minha, keluarlah kalian berdua dari dalam surga itu, kata Allah. Jadi hakikatnya Allah mengeluarkan Nabi Adam dari kedamaian surga ke atas dunia, di atas bumi yang penuh dengan kemisteriusan ini. Jadi dunia ini memang tempat yang tidak aman, tempat yang penuh dengan rasa takut. Karena itu kemudian hadirlah rasa takut itu dari waktu ke waktu menjadi ujian bagi kita semuanya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Jadi memang rasa takut itu memang sudah sewajarnya ada karena kita masih di dunia. Dan karena juga dia menjadikan ujian, dia dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ujian-ujian yang lainnya. Mungkin kita lebih siap untuk merasa lapar daripada kita merasa takut. Karena ketakutan ini menghantui kita. Bahkan ketika dia berlebihan menjadi sebuah kepanikan, rasa takut itu bisa memproduksi hormon-hormon seperti hormon kortisol misalnya, yang akhirnya menyita semua energi kita sehingga imunitas kita pun menurun, dan akhirnya kita bisa terjangkiti penyakit. Termasuk juga hari ini ketika virus corona ini merebak di mana-mana. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika telah datang petunjuk kepada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini poinnya. Jadi sebenarnya di balik rasa takut, di balik ujian ini yang hadir di atas dunia, tempat tinggal kita sekarang yang sementara ini, sesungguhnya ada al-huda, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Petunjuk agar apa? Agar kita merenung, melihat lagi ke kanan kiri kita ini, jalan kita ini sudahkah benar? Kita ini berjalan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan rasa takut itu. Biasanya orang kalau takut itu kembalinya ke siapa? Ketika semua tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ketika bantuan tidak bisa lagi diharapkan dari makhluk, orang akan kembali kepada Sang Khalik, kepada Allah. Karena itu cari-carilah petunjuk itu. Ketika kita menemukan petunjuk itu, kita menemukan hakikat dari semuanya ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Insyaallah kita akan bisa melewati ujian rasa takut itu, dan juga bisa melewati kesedihan yang ditimbulkan olehnya. Jadi kita bisa mengatasi rasa takut itu separuh daripada penyelesaian, dan dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Insya Allah ketika Allah bersama dengan kita, ya, virus corona juga makhluk Allah. Kita tidak bermaksud meremehkannya, tapi juga kita jangan terlalu takut, paranoid kepadanya, sehingga rasa takut itu melebihi rasa takut kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharusnya, semestinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada anjuran dari pemerintah, dari majelis ulama untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya ini juga banyak hikmahnya. Banyak pendapat, banyak pemikiran terkait hal ini, tapi hikmahnya maksudnya adalah sebagaimana Allah itu mempunyai syariat ketika kita berada dalam keadaan aman, maka Allah juga punya syariat ketika kita berada dalam ketakutan. Dan ketika berada dalam ketakutan itu biasanya Allah memberikan rukhsah, kemudahan-kemudahan. Meskipun hati kita berada di masjid, tapi terpaksa kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya di rumah. Kita hadirkan niat kita tetap meramaikan masjid, tapi karena Allah memberikan ketentuan ini, kita laksanakan di rumah dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmat. Karena apa? Baik kita berjamaah maupun kita sendirian, baik ada virus corona ataupun tidak, baik takut ataupun tidak ada rasa takut, dia tetap Allah yang Maha Agung, tidak akan mengganggu sedikit pun posisinya sebagai Tuhan yang disembah. Maka dari itu sembahlah Allah dalam keadaan aman maupun dalam keadaan kita sedang dalam ketakutan. Laksanakan ittaqillah mastata'tum, bertakwalah semampumu. Dan sebagai kompensasinya mungkin ketika kita di rumah, kita ramaikan rumah kita ini yang mungkin selama ini jarang diisi dengan ibadah. Kita perbanyak sujud-sujud kita, sholat kita di dalamnya, berdoa, memohon ampunan kepada Allah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu harapan kita Allah menurunkan hidayahnya, ketenangan di dalam hati kita, sehingga la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ujian ketakutan itu kita bisa lewati. Insya Allah Allah tidak akan memusnahkan orang-orang yang beriman sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, sekali lagi kita tidak meremehkan wabah penyakit ini, dan ada fikihnya juga, kita jalani saja. Tapi juga kita jangan terlalu takut yang berlebihan, sampai-sampai kita mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segalanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Loncat ke beberapa ayat berikutnya dari ayat yang tadi itu. Allah berkata, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Perbanyaklah sujud kita sambil kita merenung mencari hidayah Allah. Kita menahan diri, ya, menjalankan syariat Allah dalam masa ketakutan ini, dan memperbanyak sholat.
Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada sujud-sujud. Sujud itu adalah simbol penghambaan dan penyerah dirian seorang dalam posisi yang serendah-rendahnya kepada Allah. Mengagungkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengemis-ngemis kasih sayang Allah. Di dalam sujud itu ada kedamaian, ada ketenangan. Mudah-mudahan dengan itu Allah membuat tubuh kita ini mempunyai sistem kekebalan yang lebih bagus dan lebih kuat dan bisa menghadapi virus corona ini. Dan tentu kita juga berharap kepada Allah menghalau andai kata virus ini mendekati kita, karena kehambaan kita, karena merendahkan dirinya kita kepada Allah dalam sujud-sujud kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Itulah sebuah pelajaran bagi kita. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak segan untuk memberikan pelajaran atau hikmah kepada kita meskipun hanya dari seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil lagi dari nyamuk itu. Termasuk di dalamnya pelajaran dari makhluk yang bernama virus corona ini yang lebih kecil daripada seekor nyamuk. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan orang-orang beriman itu teruji di situ, dan ketika betul-betul teruji keimanannya, dia adalah orang yang beriman sejati, maka dia cukup meyakini annahu al-haqqu min rabbihim. Sudah, semuanya dari Allah, kita jalani saja. Ada syariatnya, kita jalani saja. Kita mendekat kepada Allah, meminta tolong dalam sujud-sujud kita. Karena orang-orang yang beriman itu sejatinya adalah orang-orang yang sering tersungkur menangis di dalam sujud-sujudnya. Allah luar biasa. Sebagaimana dalam surat Sajadah Allah berfirman, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman sejati itu kharu sujada, mereka itu tersungkur dalam sujud-sujudnya. Ini ayat Sajadah ya, yang sering kita dengar pada subuh hari Jumat dibacakan oleh imam-imam kita pada sholat subuh. Kharu sujada, mereka akan tersungkur jatuh bersujud kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka menghayati sujud-sujudnya. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Dalam sujud itu mereka memuji-muji Allah. Mereka kemudian sambil merindukan Allah, sambil mencintai Allah, mengharapkan, bergantung kepada Allah. Luruh semuanya dalam kalimat tasbih di dalam sujud-sujudnya. Kita berdoa dalam sujud itu saja. Wajhiya allati khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Mereka sibuk saja dengan mempersoalkan ini dan itu, gelisah dengan rasa takutnya. Fayaqulu wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kenapa sih Allah itu membuat permisalan seperti ini? Kenapa Allah mengirim virus corona? Kenapa Allah tidak menjaga kita? Kenapa Allah itu mengosongkan rumah-rumahnya sendiri, masjid-masjid Baitullah? Kenapa begini? Sibuk kita berdebat. Dan jangan-jangan juga bertanya, kenapa Allah itu sejahat itu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada ketakutan-ketakutan yang akhirnya membuat kita bertanya seperti ini, seperti itu, mengapa begini, mengapa begitu? Jangan-jangan ada sifat-sifat kekufuran di dalam diri kita. Kita berlindung kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.